Perkenalkan, nama saya Dondes Sianturi, Prodi Manajemen dengan NIM 2892350143. Tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM, Universitas Pancasakti, Bekasi. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang, atau juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Pasar jenis ini memiliki struktur yang sangat ideal karena produksi barang dan jasanya bisa terwujud secara optimal pada jenis pasar ini. Pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni sebagai berikut. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Penentuan harga pasar persaingan sempurna ini tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun dari asosiasi produsen, murni terbentuk lewat mekanisme harga. 2. Bisa saja terjadi harga yang menguntungkan konsumen pada jangka panjang karena rata-rata harga yang dibentuk dari biaya minimum, sehingga pasar dapat menjadi produksi dengan biaya yang relatif rendah. 3. Persaingan yang ada pada pasar ini sempurna dan tidak perlu melalui iklan karena semua barang yang dijual memiliki kualitas jenis dan juga harga yang mirip. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Keuntungan yang diterima cenderung dalam skala normal, sehingga akan sulit untuk mengembangkan dan menyediakan dana bagi penjual. 2. Konsumen bisa merasa jenuh pada saat melakukan pembelian karena produknya homogen, sehingga bisa membatasi pilihan konsumen. 3. Persaingan sempurna bisa menimbulkan biaya sosial perusahaan yang cenderung abai atau lalai, dapat menimbulkan kegiatan produksi yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya, yaitu polusi dan juga penggunaan bahan pengawet yang berlebihan. Contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia. 1. Pasar sayur dan buah. 2. Pasar beras. 3. Pasar modal. 4. Pertokoan parfum atau minyak wangi, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. 1. Jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. 2. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen, atau pasar yang menjual satu jenis barang saja. 3. Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. 1. Pasar bebas. Pasar bebas adalah kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Pasar bebas merupakan perdagangan luar negeri antara bebas sebagai negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing, atau kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Tujuan pasar bebas. Adapun tujuan diselenggarakannya pasar bebas adalah sebagai berikut. Memperluas pasar, sarana pertukaran teknologi, meningkatkan perekonomian negara. Ciri-ciri pasar bebas. Adapun ciri-ciri pasar bebas adalah sebagai berikut. Semua sumber beserta alat reproduksi dalam bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali.
Dampak positif pasar bebas. Praktik pasar bebas bisa memberikan beberapa dampak positif bagi bisnis perusahaan, di antaranya 1. Semua badan usaha dapat mengelola sumber daya mereka miliki guna memperoleh keuntungan sesuai target. 2. Menumbuhkan kreativitas karena persaingan yang ketat sehingga semua pengusaha berlomba-lomba berinovasi. 3. Sebagai sarana penerapan prinsip ekonomi masing-masing negara. Dampak negatif pasar bebas. Meskipun memiliki dampak positif bagi pengembangan ekonomi suatu negara, pasar bebas juga memiliki pengaruh negatif seperti 1. Rentan terjadinya eksploitasi perusahaan kecil oleh sektor usaha yang lebih besar, mengingat jumlah modal akan memegang peran penting sebab memicu perang harga dan persaingan tidak sehat. 3. Mempertajam kesenjangan ekonomi antar pemilik modal dengan pekerja maupun antara pemodal dalam jumlah besar maupun kecil. Contoh pasar bebas. Contoh pasar adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral. Misalnya pembentukan ASEAN Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang ada di dalam dunia perekonomian pasar tersebut. Ada ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan secara maksimal, apabila pasar persaingan sempurna menggambarkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Adapun pengertian lain dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. 1. Jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. 2. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. 3. Tidak ada produk pengganti. 4. Penjual baru akan susah untuk bersaing. 1. Monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Dalam hal tersebut akan membuat para produsen baru yang hanya memiliki modal kecil akan lebih sulit untuk mengalahkan penjual yang sudah lama hadir. Yang telah dikenal oleh masyarakat luas ini biasanya mereka tidak akan lagi melakukan promosi terhadap merek atau brand utamanya, namun mereka hanya akan mempromosikan produk-produk terbaru yang mereka keluarkan. 2. Oligopoli. Pengertian dari pasar oligopoli yaitu suatu kondisi pasar di mana di dalamnya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut, dan ada juga banyak pembeli yang hadir. Pasar oligopoli tergolong ke dalam salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna, sebab produk atau barang dijual bersifat homogen, maupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda. Setiap kebijakan yang diambil penjual yang menguasai pasar ini akan berpengaruh pada penjualan mereka. Yang terjadi menjadi produsen yang memproduksi produk serupa, sebab keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingan. Hal tersebut juga diperlukan untuk mempromosikan bisnis mereka, untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat secara luas dan bersaing dengan penjual lainnya. 3. Monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli.
Namun, walaupun begitu, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kualitas produk yang ditawarkan oleh para produsen pada dasarnya sudah terjamin kualitasnya, sebab semua pedagang akan selalu memberikan produk terbaiknya untuk para pembeli supaya tidak kalah saing dengan penjual lainnya. 4. Oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja hanya produk ataupun yang jasa yang ditawarkan. Di pasar tersebut cenderung lebih stabil untuk harga produknya sendiri. Biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen, namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasar sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam, sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. 4. Oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja hanya produk ataupun yang jasa yang ditawarkan. Di pasar tersebut cenderung lebih stabil untuk harga produknya sendiri. Biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen, namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasar sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam, sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. 3. Etika konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Horby, konsumen atau customer adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. 1. Bisnis dan perlindungan konsumen. Masyarakat bisnis pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen, hubungan produsen dan konsumen antara produsen dan konsumen. Hak kontraktual yaitu hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. 2. Hubungan produsen dan konsumen. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan pembeli dapat menikmati dan memanfaatkan barang atau jasa yang telah diberi penjual. 3. Kasus-kasus etika konsumen. Bedah kasus konsumen fiducia. Pengaduan konsumen tentang pembayaran angsuran motor melalui jaminan fidusia masih marak terjadi hingga kini. Adanya kebutuhan konsumen dan stimulus kemudahan dari sales perusahaan penjual motor menjadikan proses jual beli lebih mudah, bahkan bagi seorang tukang becak sekalipun yang pendapatan hariannya relatif rendah. Kasus posisi. Pas yang berprofesi sebagai tukang becak, Mama membeli kendaraan sepeda motor berwarna hitam. Selanjutnya, nomor meminjamkan identitasnya untuk kepentingan las dalam mengajukan pinjaman pembayaran motor tersebut dengan jaminan fidusia. Hal ini bisa terjadi karena fasilitasi yang diberikan oleh sales perusahaan tersebut. 4. Etika periklanan. Etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan.
Etika periklanan di Indonesia diatur dalam Etika Pariwara Indonesia atau FE terbaru amandemen 2020 yang diterbitkan oleh Iwan Perikanan Indonesia. Etika Pariwara Indonesia disusun untuk mengatur sikap dan cara berperilaku para pengusaha periklanan organisasi yang bergabung dalam asosiasi anggota Dewan Periklanan. 1. Fungsi iklan. Untuk mempromosikan produk baik berupa barang atau jasa agar konsumen selalu mengingat produk yang diiklankan, untuk menarik konsumen membeli produk, untuk menarik konsumen merekomendasikan produk yang diiklankan kepada orang terdekatnya. 2. Jenis-jenis iklan. Jenis iklan berdasarkan sifatnya. 1. Iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya, iklan Indomie, Sprite, Sajiko, iklan kendaraan, dan lain-lain. 2. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan peserta. Contohnya iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lingkungan lain-lainnya. Jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. 1. Iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Berdasarkan ruang yang digunakan, iklan jenis ini dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yakni iklan baris dan iklan kolom. 2. Iklan advertorial. Iklan advertorial adalah jenis iklan yang dikemas sebagai berita dengan bahasa penulis asli. 3. Iklan display. Hampir sama seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar, gambar, dan iklan kolom. Jenis iklan berdasarkan isinya. 1. Iklan pengumuman. Iklan yang isinya menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa, kegiatan, ataupun lainnya. 2. Iklan penerangan. Memberikan penerangan tentang suatu hal dalam istilah lain. Iklan jenis ini bisa dibuat menjadi iklan layanan masyarakat. 3. Kasus-kasus etika periklanan. Kontroversi melanda persaingan industri air minum dalam kemasan ketika konflik antara Aqua dan Lim Mineral menjadi sorotan publik setelah PT Tirta Investama, produsen Aqua, terbukti melanggar 3 pasal sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Pasal 15 ayat 3 huruf B yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dalam usaha pemasok. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih.